Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farida Hanum Lestari, NIM 19000834. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan dengan judul karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Nah, penasaran bukan? Yuk kita simak lebih lanjut. Oke, di sini ada karakteristik inovasi pendidikan sebagai sub awal untuk dibahas. Inovasi pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha untuk mengadakan sesuatu perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan tentunya. Jika para praktisi pendidikan memahami beberapa karakteristik dari inovasi pendidikan tersebut. Nah, karena karakteristik inovasi pendidikan itu dapat merupakan suatu dikatakan sifat ya yang melekat pada diri inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, dari pembahasan tersebut ternyata inovasi pendidikan itu penting ya, tapi ada beberapa sub-sub hal atau kerikil-kerikil penting yang ternyata mempengaruhi suatu inovasi pendidikan ya. Salah satunya adalah karakteristik inovasi pendidikan. Nah, untuk lebih lanjutnya pasti penasaran dong, apa itu karakteristik inovasi pendidikan? Yang kedua, ada apa saja ya karakteristik inovasi pendidikan itu? Oke, yang pertama, hal yang mempengaruhi inovasi pendidikan adalah karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri. Apa itu sebenarnya karakteristik inovasi pendidikan? Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau dikatakan masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah kependidikan seperti itu. Ada apa saja ya di dalam karakteristik inovasi pendidikan itu? Nah, mari kita lihat. Nah, kita sudah tahu bahwa para praktisi pendidikan itu harus memahami beberapa karakteristik dari inovasi pendidikan. Seperti singgung tadi di awal ya mengenai inovasi pendidikan menurut Saud tahun 2010 halaman 8. Lalu ada apa saja ya karakteristik inovasi pendidikan itu? Nah, di sini ada menurut Saud tahun 2012. Perhatikan ya, karena karakteristik inovasi pendidikan ini satu dengan lainnya saling berkaitan. Oke, ada 5 poin. Ada relative advantage, compatibility, lalu testability, observability, dan complexity. Oke, yang pertama, relative advantage artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Jadi yang sebelumnya memang sudah ada gitu. Nah, ketika ada suatu inovasi pendidikan yang baru, wah ternyata yang ini lebih berguna dan lebih bermanfaat, ya sudah kita let's move on. Selanjutnya ada compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai pengalaman dan kebutuhan para adopter. Nah, setelah poin pertama tadi let's move on gitu dan merasakan bahwa kebermanfaatnya memang dirasakan, tetapi apakah inovasi pendidikan ini menggoyahkan suatu nilai-nilai atau norma-norma yang ada sebelumnya gitu ya? Harus perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya ada testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. So, let's move on dan misalnya ternyata inovasi pendidikan itu sudah sesuai dengan norma gitu ya, dan apakah dalam testability ini seberapa jauh sih gitu inovasi pendidikan yang sudah dibentuk dan dirancang itu dapat diuji cobakan itu di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Ibarat dari suatu pohon, suatu akar ini inovasi pendidikan, apakah dapat diuji cobakan dalam akar-akarnya untuk bertumbuh luas, untuk mau maju begitu ya dalam inovasi pendidikan yang tadi tujuannya untuk membacakan masalah-masalah pendidikan. Seperti itu testability. Selanjutnya ada observability, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya
pada para peserta didik, dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Nah, dari beberapa rangkaian let's move on, terus ternyata sudah sesuai dengan norma, lalu telah diuji cobakan di mana-mana gitu ya, seperti pohon yang sudah punya ranting, banyak pokoknya Maya. Nah, di situ kita bisa melihat atau kita bisa observasi itu, kita bisa melihat gitu inovasi pendidikan itu ternyata yes gitu, kayak ada relative advantage-nya, lalu ya pokoknya terlihat lah gitu. Oke, yang terakhir ada complexity. Nah, dari complexity ini ketika sudah dapat diamati nih gitu, bahwa inovasi pendidikan ini ternyata diterima oleh masyarakat ya. Nah, di sini perlu adanya pembentukan atau suatu hal upaya. Artinya, apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut, dan apakah akan menambah tugas kerja guru? Tergantung ya. Setelah penyebaran inovasi pendidikan itu meluas gitu kan, tidak semuanya itu paham, bisa dibilang ya. Dan di situ mulai ada kompleksitinya, ada mulai muncul kompleksiti gitu, akar-akar di sini gitu ya. Terus ada berbuahnya, ada yang matang, terus ada yang belum matang-matang gitu ya, lama sekali gitu. Nah, di sini muncul gitu kompleksiti. Kenapa buah ini tidak matang-matang? Maksudnya kenapa guru ini tidak matang menjadi guru seperti itu? Maksudnya jiwa gurunya gitu ya. Kenapa ya? Di sini kayaknya ada yang salah deh gitu ya. Kompleksiti itu namanya ya. Nah, di sini mulailah pertanyaan. Apakah guru tersebut yang belum punya jiwa yang matang sebagai guru ini butuh pelatihan kah? Gitu. Apakah beliau belum bisa memahami mengenai inovasi pendidikan yang sudah menyebar luas? Kenapa ya seperti itu? Contohnya ya. Oke, dari kelima elemen tadi, menurut tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa karakteristik inovasi pendidikan itu sangat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi. Betul tidak? Nah, termasuk inovasi pendidikan oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi sendiri. Nah, seorang inovator pendidikan harus mengetahui dan memahami karakteristik inovasi pendidikan agar tidak sia-sia dalam pelaksanaannya. Pada saat kita membuat inovasi, kita harus yakin terlebih dahulu apakah inovasi tersebut efisien, dapat diuji, dapat diamati, pasti, dan bermanfaat atau tidak ya. Jika tidak memenuhi kelima kriteria di atas, hendaknya kita berpikir 1000 kali untuk memperkenalkan produk inovasi kita kepada publik. Jadi, sudah paham bukan mengenai karakteristik inovasi pendidikan? Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya mengenai strategi inovasi pendidikan sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial. Nah, adalah dengan ketepatan penggunaan strategi tentunya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlatur Hayati, NIM 1978777 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi fasilitatif dan strategi pendidikan. Nah, yang pertama strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui pendidikan, adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar, jika memerlukan perubahan atau pembaharuan ketika belajar mengajar. Jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, program pembaharuan yang dilaksanakan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Sekalipun demikian, fasilitas dan sarana yang tidak akan banyak manfaat atau menunjang perubahan jika guru atau pelaksana pendidikan sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi, tidak merasakan perlu adanya perubahan pada dirinya, tidak perlu atau tidak bersedia menerima bantuan dari luar atau dari yang lain, tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha pembaharuan. Demikian pula seandainya dalam pembaharuan kurikulum disediakan berbagai macam fasilitas media instruksional yang
dengan maksud agar pelaksanaan kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses dapat lancar. Ternyata para guru sebagai sarana perubahan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media. Perlu diusahakan adanya kemampuan atau peranan yang baru, yaitu pengelola atau sebagai pemakai media institusional. Nah, di dalam strategi fasilitatif ini, para guru ternyata agar bisa berjalan lancar, para guru sebagai sasaran perubahan tidak harus memiliki kemampuan untuk menggunakan media. Nah, dan perlu diusahakan adanya kemampuan atau peranan yang baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi pendidikan, perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali, re-education, Zalman Dunchan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi atau mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dasar pemikiran adalah manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta ditunjukkan kepadanya. Zalman menggunakan istilah re-education dengan alasan bahwa dengan strategi ini memungkinkan seseorang untuk belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Nah, ada beberapa strategi pendidikan bisa digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Yang pertama yaitu apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, tidak ingin segera cepat berlalu. Yang kedua yaitu apabila sasaran perubahan guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga yaitu apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifat mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada, tingkah laku yang baru, ada ke tingkah laku yang baru. Nah, yang kelima yaitu apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang guru sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari guru. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan efektif jika yang kesatu yaitu digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan donatur dan berbagai penunjang yang lainnya. Yang ketiga, yaitu digunakan untuk menjaga agar guru tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Nah, yang keempat, yaitu digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dengan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Nah, kemudian strategi pendidikan akan kurang efektif jika yang kesatu yaitu tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi lain. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Dwi Wahyuni, NIM 1907770. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan
Artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan yaitu guru mau mengikuti perubahan sosial yang telah direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk memberikan contoh yang telah diberikan. Strategi bujukan dapat dihasilkan apabila berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat dan faktual. Strategi bujukan akan tepat digunakannya apabila yang pertama, guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Artinya guru di sini tidak ikut berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, guru berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Di sini guru hanya berada pada tahap evaluasi, tidak dalam tahap pemecahan masalahnya. Yang ketiga yaitu guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program yang lain. Yang keempat, masalah dianggap kurang penting jika cara pemecahan masalahnya kurang efektif. Jadi masalah dianggap tidak penting jika masalah tersebut dianggap kurang efektif. Yang kelima yaitu pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan. Jadi tidak memiliki alat tersendiri terhadap sasaran perubahan tersebut. Selanjutnya, perubahan sosial sangat mengandung resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan adanya perubahan sosial ini dapat menimbulkan sebuah perpecahan. Selanjutnya yang ketujuh, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati manfaatnya secara langsung. Tidak dapat diamati manfaatnya secara langsung, tetapi bisa dirasakan perubahan dari masalah tersebut. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang telah diharapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada strategi paksaan atau power strategis. Nah, strategi paksaan ini merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien atau guru guna mencapai tujuan perubahan itu sendiri. Nah, apa sih yang dipaksa? Nah, yang dipaksa itu merupakan sebuah bentuk dari hasil target yang diharapkan teman-teman. Nah, kekuatan paksaan ini dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksanaan perubahan. Tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan itu sendiri dan juga tergantung pada tersedianya dana atau biaya untuk menunjang pelaksanaan program itu sendiri. Nah, dari penggunaan strategi paksaan ini terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial itu rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Nah, itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan strategi paksaan yang pertama. Yang kedua, guru tidak merasa perlu untuk perubahan atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial itu sendiri. Yang ketiga, guru tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Jadi maksudnya itu guru ini tidak memiliki sarana penunjang untuk pengusahaan perubahan dan pelaksanaan perubahannya pun tidak mampu untuk mengadakan suatu perubahan itu sendiri teman-teman. Nah, yang keempat, perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya, tujuan perubahan itu harus segera tercapai. Yang kelima, menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak teman-teman. Dan yang keenam, guru sukar untuk menerima perubahan sosial. Artinya sukar di sini itu sulit ya teman-teman. Jadi guru ini sulit untuk menerima perubahan sosial. Dan yang terakhir, menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Nah, dari ketujuh hal-hal berikut itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan strategi paksaan. Terima kasih.